Bab 1341, Penjahat Menyerang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ming Yuan, pernahkah kau mendengarnya? Hari ini kita kedatangan pendatang baru di kelompok kita. Aku sudah mendengarnya, tapi tidak perlu ribut-ribut. Seorang pria yang menghitung 16 detik dan 20 detik telah melakukan kesalahan, tetapi itu adalah level ketiga dan tidak layak disebut sama sekali. Meskipun begitulah yang dikatakannya, tetapi ku dengar anak ini tidak hanya mengikuti lari gawang 110 meter kita, tetapi juga mengikuti nomor lompat jauh dan lompat tinggi. Dan kabarnya hasil tes kedua nomor tersebut menyegarkan periode latihan mereka di kedua kelompok hasil terbaik. Sekarang aku khawatir para pengunjung tidak bagus. Lalu kenapa? Bahkan jika penampilan lompat jauh dan tingginya sama bagusnya dengan tim lompat. Itu tidak ada hubungannya dengan proyek lari gawang kita. Selama dia tidak bisa masuk selama 15 detik, tim tetap seperti yang kita katakan. Ming Yuan, itu bukan alarmisku. Apakah menurutmu akankah anak ini bertahan? Hanya menggunakan satu tangan? Tidak. Coba pikirkan, jika dia benar-benar ingin menggunakan satu tangan, mustahil untuk hanya menggunakan satu tangan di rintangan 110 meter kita. Dia harus menggunakan satu tangan di lompat jauh dan lompat tinggi, kalau tidak, dia tidak akan tersesat. Jadi karena dia sangat menarik perhatian di nomor lompat, menurutku dia seharusnya masih memiliki kekuatan terbatas di rintangan. Jadi tidak perlu bermain sendiri. Petik 2. Tapi masalahnya sekarang, jika dia benar-benar terbatas. Pelatih ini seharusnya tidak membawanya ke proyek rintangan kita. Sekarang sudah dihitung bahwa akan kurang dari sebulan dari dimulainya pertandingan secara resmi. Jika sudah terlambat untuk ingin berlatih lusa, kan? Kalau begitu, masuk akal juga. Tapi seperti yang kamu katakan, pertandingan ini akan segera dimulai, dan hasilnya sudah ada lagi. Tidak banyak ruang untuk perbaikan. Kurasa dia tidak akan melakukan ancaman apapun yang kita berikan. Jadi kamu masih sedikit khawatir. Sebenarnya, tidak peduli apa kemampuan anak itu, kunci dari permainan ini adalah melihat hasilnya. Selama skornya tidak melampaui kita suatu hari, dia tidak bisa menjadi pemain. Kamu harus tetap mengerahkan lebih banyak energi untuk berlatih, selama kita menggunakan hasilnya untuk menekannya, bahkan jika dia adalah kerabat pemimpin, tidak berani-berani untuk naik ke kita dengan kurang ajar. Jadi yakinlah, itu masuk akal. Baiklah. Mari kita prajurit untuk menghalangi air dan menutupi tanah. Tidak peduli siapa yang datang ke tim kita, selama skornya tidak menembus batas 16 detik, jangan mencoba mencuri kualifikasiku. Bagi para atlet yang berpartisipasi dalam pelatihan di sore hari, kehadiran Zhang Yu benar-benar memberi mereka rasa krisis. Bagaimanapun, bagi seorang atlet, yang membuktikan pentingnya dirinya adalah hasil latihan dan pertandingan. Selama penampilannya tidak sesuai standar, ia dapat digantikan oleh orang kuat baru kapan saja. Dapat dikatakan bahwa di dunia kecil ini, hanya ada keberadaan pertama, kedua, dan tidak ada yang ketiga. Hal ini membuat suasana lompat jauh, lompat tinggi, dan lari gawang 110 meter dari tiga tim menjadi lebih serius. Adapun kelompok lain yang tidak terkait dengan proyek Zhang Yu, mereka merasa lega. Karena bagi mereka lebih baik mati daripada berteman daripada mati. Lebih baik memiliki master di akhir semester dan bergabung dengan kelompok lain. Proyek Anda sudah sangat ramai dan Anda tidak perlu orang baru untuk mencampurnya. Pan Weiye dan Nitao berulang kali membahas pelatihan Zhang Yu di kantor. Faktanya, bagi keduanya, Zhang Yu hampir tidak memiliki kekurangan dalam hal teknologi. Kuncinya adalah masalah fisik dan kecepatan, yang merupakan inti dari masalah berikutnya. Dari penampilannya, Zhang Yu relatif kurus dan perlu memperkuat pola makannya. Meskipun tidak lama lagi pertandingan resmi akan dimulai, Zhang Yu hanya dapat meningkatkan kemampuannya dalam waktu yang singkat. Zhang Yu dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan fisiknya hingga 10%, sehingga kinerja relatifnya juga akan sedikit meningkat. Anda harus tahu bahwa banyak acara Zhang Yu telah mencapai batas atlet tingkat kota. Jika meningkat bahkan 10%, mereka akan mencapai tingkat nasional. Inilah hasil akhir yang diharapkan oleh pasangan Zhang Weiye dan Nitao yang ditunggu-tunggu oleh Zhang Yu. Keduanya menetapkan rencana latihan dan kembali ke tempat latihan bersama Zhang Yu.
Zhang Yu datang ke tempat latihan lagi, tentu saja menarik perhatian orang-orang yang berlatih di arena. Melihat master misterius yang legendaris, senjata rahasia terbaru tim keluar. Para atlet yang berlatih di arena ini berkata bahwa mereka tidak memperhatikan. Oh, anak ini masih mengenakan seragam sekolah menengah pertama. Jadi dia masih seorang siswa. Sekilas, mereka adalah mahasiswa. Tapi anak muda punya bakat olahraga seperti ini. Sepertinya kita punya jenius olahraga yang luar biasa. Wah, kamu juga bilang begitu. Hari ini tidak datang lebih awal, tidak juga terlambat. Permainan ini akan segera dimulai. Cepat keluar dan buat kekacauan. Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan senjata rahasiaku. Senjata rahasia apa? Tampar penjahat itu dengan telapak kaki. Hehehehe. Apakah Jiantong anak yang kamu katakan? Ya, itu dia. Su Jiantong mengangguk. Kelihatannya sangat kurus. Bukankah dia sekuat dia? Lihat, dari penampilannya kamu bisa tahu kalau peramal itu tidak berhasil. Kekuatan orang lain sudah terbukti. Jiantong, kamu memiliki tinggi dan usia yang sama dengan anak itu, aku takut kamu ingin melampauinya di masa depan. Kamu harus bekerja lebih keras. Menurutku dia tidak punya bakat itu. Dia jenius luar biasa. Mungkin hanya Xiao Xiaobei dari tim provinsi. Kekuatan itu. Ming Yuan. Orang ini terlihat sangat kurus. Seharusnya dia kekurangan kebugaran fisik dan kecepatan. Memang, kekuatannya seharusnya ritme dan pantulan. Tetapi jika dia baru memperkuat latihan fisik selama beberapa hari ini, itu seharusnya tidak efektif. Selama kamu bekerja lebih keras baru-baru ini, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan skormu. Benar, sebenarnya, aku seharusnya tidak terlalu khawatir. Nilai-nilaiku berangsur-angsur membaik akhir-akhir ini. Tidak perlu takut dengan pendatang baru. Pan Weiye menelepon pelatih kebugaran tim Aize di masa lalu dan memintanya untuk bertanggung jawab atas latihan fisik Zhang Yu akhir-akhir ini. Lagi pula, jika Anda ingin Zhang Yu meningkatkan kebugaran fisik Anda dalam waktu yang singkat, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pelatih biasa. Zhang Yu juga merupakan seorang yang mapan, dan di bawah pengaturan Pan Weiye, ia mengikuti Aize ke ruang pelatihan dalam ruangan dan siap untuk memulai latihan kebugaran fisik. Lihat, ini yang saya katakan. Pelatih Pan mengatur agar dia memulai dengan penguatan fisik. Ini terlalu tidak adil. Pelatih Pan sebenarnya mengatur agar pelatih Ai memperkuatnya secara fisik. Kebugaran fisik saya juga kurang. Mengapa saya hanya bisa pergi ke pelatih Ai ketika saya membuat rencana latihan fisik? Bisakah kau membandingkan dengan yang lain? Tidak mendengarkan pelatih Pan dan pelatih Ni mengatakan bahwa orang itu adalah senjata rahasia tim lintasan dan lapangan kita. Bahkan Kiseng belum menerima pujian seperti itu. Jadi, katakanlah, bahkan jika Kiseng setingkat kita, ada di tim kita, itu hanya karena besarnya senjata konvensional dan senjata rahasia bukanlah pemain dari satu level sama sekali. Baru beberapa hari sejak Olimpiade, senjata rahasia ini baru saja mulai melatih kebugaran fisik. Aku khawatir ada ruang terbatas untuk perbaikan. Meskipun ada ruang terbatas untuk perbaikan, di mana titik awal bagi yang lain. Bahkan jika mereka hanya dapat meningkatkan 10 poin selama periode ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tantang. Aku menghitung, 10% pada 7 meter dan 400 adalah. Aku mengandalkannya, 8 meter masih tinggi. Oh, apakah ini standar Olimpiade? Apakah ini mungkin? Yah. Tentu saja tidak mungkin. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhang Yu tidak tahu kalau dia ada di sini, dan menyebabkan banyak masalah di tim atletik. Pokoknya, dia sedang ingin menyelesaikan apa yang terjadi, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau, sampai akhir Olimpiade. Pelatih kebugaran profesional tim, Aize, diminta oleh Pan Weiye untuk bertanggung jawab atas pelatihan kebugaran fisik Zhang Yu. Sebenarnya, ketika Aize baru saja melihat Zhang Yu, di mata profesionalnya, senjata rahasia di tim ini terlihat terlalu kurus. Anak laki-laki kurus seperti itu ingin menjadi lebih kuat dalam waktu kurang dari sebulan, dan sejujurnya, cukup sulit untuk menghilangkannya. Tetapi ketika Zhang Yu mengganti pakaian latihan baru yang dibawa oleh Aize, otot-otot lengan dan pahanya yang terekspos membuatnya sangat terkejut. Mungkin di mata orang biasa, otot tidak lebih dari beberapa fibroblas manusia. Beberapa orang memiliki lebih banyak dan beberapa memiliki lebih sedikit.
Mungkin pria berotot tidak umum di antara orang biasa, tetapi di pangkalan pelatihan, kebanyakan orang adalah monster dengan indeks otot yang meledak. Bagaimana Aize juga seorang ahli pelatihan kebugaran profesional dan ahli penguatan tubuh manusia, tentu saja dia sangat peka terhadap proporsi otot-otot tubuh manusia. Ketika Zhang Yu melepas kaosnya dan mengganti pakaian olahraganya, otot-otot yang terekspos menyumbang proporsi yang wajar, yang membuatnya sangat terkejut. Aize melihat otot paha dan betis Zhang Yu lagi, dan menemukan bahwa itu masih merupakan jenis otot yang sempurna. Melihat ini mengerutkan kening, Aize secara teoritis tidak mungkin memiliki rasio otot yang begitu sempurna. Jika Anda berolahraga lusa, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang merasa bosan karena setiap bagian ototnya harus dilatih untuk mencapai rasio otot tubuh yang seimbang? Ini tampaknya terlalu aneh. Aize berkata, Zhang Yu, kamu angkat bajumu, aku lihat dada dan perutmu. Zhang Yu, yang baru saja mengganti baju latihannya, mendengar permintaan aneh Aize dan ragu-ragu, tetapi dia tidak memikirkannya, dia mengangkat bajunya, memperlihatkan otot-otot dada dan perutnya. Ketika Aize mencapai dada dan otot perut Zhang Yu yang sempurna, dia tidak bisa mempercayai matanya, dan buru-buru berkata, kamu ambil giliran. Aku lihat punggungku. Zhang Yu dengan enggan mengusap sudut mulutnya dan berbalik untuk memperlihatkan otot-otot punggungnya. Aize melihat otot-otot punggung Zhang Yu, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, itu sempurna. Meskipun Zhang Yu tidak gemuk, proporsi ototnya hanyalah rasio emas. Tentu saja, itu adalah rasio emas dari versi ramping. Oke, turunkan bajumu. Aize mengerang sejenak, sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya, Zhang Yu. Apakah kamu biasanya berolahraga? Tidak, tidak ada waktu untuk kebugaran di sekolah menengah pertama. Zhang Yu menata ulang pakaiannya. Aize sedikit bingung ketika mendengarnya. Konon katanya orang yang tidak pernah berolahraga tidak mungkin memiliki rasio otot yang sempurna. Apa masalahnya? Zhang Yu melihat ekspresi Aize yang luar biasa, dan berkata dengan aneh, ada apa dengan pelatih Ai? Aku punya masalah fisik. Oh, tidak masalah. Dan tubuhmu tidak hanya bebas masalah, tapi juga sempurna dan mengerikan. Aku tidak percaya, kamu tidak pernah berolahraga. Bagaimana rasio ototmu bisa begitu bagus? Zhang Yu tersenyum. Tentu saja, dia tahu seperti apa tubuhnya. Itu adalah situasi khusus yang disebabkan oleh keterampilan fisik. Tentu saja, hal semacam ini adalah rahasia Zhang Yu. Secara alami tidak mungkin menjelaskannya kepada Aize, jadi aku tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku sudah seperti ini sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi gemuk? Ibuku mengira aku punya masalah fisik saat aku masih muda. Tetapi dokter yang aku periksa mengatakan bahwa aku sehat, jadi aku tidak menyelidiki lebih dalam. Apakah ada hal seperti itu? Aize menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini luar biasa. Ini benar-benar sejalan dengan pepatah lama, semakin lama Anda hidup, semakin banyak yang Anda lihat, itu adalah pembuka mata untuk diri Anda sendiri sekarang. Pada saat yang sama, Aize juga tahu bahwa elastisitas tubuh Zhang Yu sangat menakjubkan. Masalah aslinya terletak pada proporsi otot yang tinggi di tubuh ini. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu telah melihat atlet paling berbakat dalam hidupnya. Tidak peduli apa, rasio otot Zhang Yu yang sempurna membuatnya menjadi titik awal yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tentu saja, menurut pendapat Zhang Ze, meskipun rasio otot Zhang Yu sangat tidak normal, ada juga masalah besar. Yaitu, Zhang Yu jelas merupakan orang yang tidak mudah menambah berat badan. Itu harus karena konstitusi khususnya, cukup sulit untuk meningkatkan ototnya hanya secara fisik. Meskipun sulit untuk merencanakan, dalam menghadapi tantangan, Aize juga memutuskan untuk mengeluarkan semua kemampuannya dan bersumpah untuk menantang fisik Zhang Yu yang mustahil. Karena arah pelatihan Zhang Yu adalah kebugaran fisik dan kecepatan, rencana pelatihan yang dirumuskan oleh Zhang Yi untuk Zhang Yu adalah untuk memberikan prioritas pada area pusat tubuh, yang merupakan latihan kelompok otot pinggang, pinggul, perut dan punggung. Cara utamanya adalah dengan meningkatkan ketahanan otot dan meningkatkan kecepatan dan kekuatan pelaku olahraga. Memungkinkan pelaku olahraga untuk meningkatkan dan menebalkan penampang fisik fisiologi otot lokal, dan meningkatkan jumlah miosin untuk beradaptasi dengan peningkatan kecepatan dan penguatan fisik terkait. Tentu saja, hal-hal ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Bagaimanapun, otot-otot tubuh manusia bukanlah dua atau dua.
Itu disebut menggerakkan seluruh tubuh dan melatih satu bagian. Rencana pelatihan mungkin melibatkan setidaknya program latihan. Puluhan jenis bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh pelatih biasa. Perjalanan penguatan otot Zhang Yu telah resmi dimulai. Dibandingkan dengan anggota tim lain yang telah mengubah latihan utama menjadi latihan utama di luar ruangan, program latihan Zhang Yu hanya didasarkan pada penguatan otot di dalam ruangan. Oleh karena itu, sebagian besar pemain di tim lintasan dan lapangan hanya dapat melihat bahwa Zhang Yu masih menyelesaikan berbagai latihan penguatan otot yang telah mereka lakukan saat mereka memasuki tempat latihan dalam ruangan dan melakukan latihan penguatan peralatan yang sama. Bagi seluruh pangkalan pelatihan, bergabungnya Zhang Yu juga sedikit bahagia dan sedih, tim senang. Tentu saja tidak senang. Orang-orang yang bahagia tentu berpikir bahwa bergabungnya tim akan meningkatkan pertemuan kamera tim lintasan dan lapangan yang cemerlang saat itu. Pada saat itu, akan ada manajer acara tingkat tinggi yang akan menyerahkan pandangan mereka ke kota Zonghai. Meskipun mereka tidak dalam masalah tersebut sang protagonis, tetapi bagaimanapun, itu juga bisa bersinar. Orang-orang yang tidak bahagia adalah orang-orang yang sama dengan Zhang Yu. Untuk mengetahui bahwa bagi orang-orang ini, menambahkan satu orang ke dalam tim membutuhkan satu orang yang menyamar. Pada akhirnya, hanya ada dua tempat yang direkomendasikan untuk sebuah proyek, dan Zhang Yu menempati satu. Tentu saja, ada satu tempat yang berkurang. Benih nomor satu asli di tim asli baik-baik saja. Bahkan jika pesaing yang kuat masuk ke tim, statusnya menurun, tetapi setidaknya benih nomor 2 masih memegang tiket untuk pertandingan. Tetapi benih nomor 2 asli, suasana hatinya tidak begitu baik. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak dapat melampaui benih nomor 1 sebelumnya, jadi tidak lebih sia-sia untuk mendapatkan Super One yang lebih kuat. Adapun unggulan nomor 3 dan nomor 4 sebagai pemain ban serep, pada dasarnya mereka menyerah. Hal ini juga menyebabkan beberapa pemain proyek mengalami situasi menjadi pekerja asing. Kelompok lompat jauh dapat dikatakan sebagai area yang paling terpukul. Bagaimanapun, skor 7,40 meter Zhang Yu terlalu abnormal dan kuat. Bahkan unggulan nomor 1 asli Yin Hao dalam tim tidak dapat melampauinya, maka nomor 234 dan nomor 4 asli merasa tidak ada cara untuk menantangnya. Unggulan nomor 2 asli dari kelompok lompat jauh, Tong Qiwu, juga memiliki ide untuk menyerah. Awalnya dia mengira bahwa dia telah memegang tiket untuk Olimpiade. Dia segera memasuki tempat tersebut tetapi menemukan bahwa tiket tersebut palsu. Petugas keamanan diusir, bagaimana mungkin itu dapat diterima olehnya. Ketika Tong Qiwu menghadapi Yin Hao sebelumnya, meskipun tidak ada cara untuk melampaui satu sama lain dalam skor terbaik, skor rata-ratanya mirip dengan lawannya, dan harus dikatakan bahwa masih ada teori serangan balik tertentu. Namun, ketika 7,40 meter milik Zhang Yu muncul, Tong Qiwu merasa tidak ada harapan untuk melampauinya. Bahkan skor terbaik Yin Hao, 7,30 meter, tidak dapat melampaui dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melampaui 7,40 meter milik Zhang Yu? Jangan melihat jarak pendek hanya 20 cm, itu hanya celah yang sangat besar. Tong Qiwu telah berlatih selama 2 hari terakhir dengan energi dan kelemahan. Yin Hao telah memainkan latihan hidup yang sama akhir-akhir ini. Meskipun skor terbaiknya belum pecah, skor rata-rata telah meninggalkan Tong Qiwu di belakangnya. Ketika Tong Qiwu pertama kali bergabung dengan tim lompat jauh, keuntungan dari proyek tersebut adalah kecepatan, tetapi karena asisten pelatih dan pelatih Zhu, ia percaya bahwa fondasinya lemah dan ada terlalu banyak gerakan kecil. Ia perlu memperkuat fondasi dan meningkatkan skor rata-rata. Ini juga membuat Tong Qiwu melepaskan keuntungan dari proyek tersebut dan beralih ke penguatan fondasi. Meskipun skor rata-rata berangsur-angsur membaik, skor terbaik sangat stabil, yang membuatnya sedikit tidak sabar. Untungnya, ia masih menjadi unggulan nomor 2 dalam tim, skor rata-rata nomor 3 dan nomor 4 adalah yang terbaik, dan ia memiliki hasil yang bagus, jadi ia telah menerima metode pelatihan yang diatur oleh tim. Siapa tahu, ketika Tong Qiwu berlayar dengan lancar, ia tiba-tiba melakukan metamorfosis dan memasuki tim lompat jauh dengan skor 7 meter dan 40 yang luar biasa. Ini membuat pemikiran bahwa ia sudah menjadi kandidat baja panjang yang tak terkalahkan. Tong Qiwu tercengang. Bagi Tong Qiwu, meskipun sulit untuk melampaui Yin Hao, itu bukan tidak mungkin. Selama Anda berlatih keras, bahkan jika penampilan terbaik Anda tidak sebaik Yin Hao di masa mendatang, jika Anda dapat mengalahkan satu sama lain dalam skor rata-rata,
maka memasuki Olimpiade sendirian bukanlah tanpa harapan untuk memengaruhi final, atau bahkan medali. Namun, ketika Zhang Yu muncul, Tong Qiwu merasa bahwa masa depannya yang cerah telah berakhir sepenuhnya. Dengan skor 7 meter dan 40, jika dia memiliki waktu 1 tahun lagi, tidak mungkin untuk menantang hasil ini. Tetapi masalahnya sekarang adalah saya tidak punya banyak waktu. Pertemuan olahraga telah dimulai dalam waktu kurang dari sebulan. Para atlet baru mendaftar dalam waktu kurang dari 10 hari. Bagaimana saya bisa menggunakan waktu yang begitu singkat untuk melewati 7 meter dan 40? Prestasi juga. Selama Tong Qiwu memikirkan hal ini, dia segera kehilangan antusiasmenya untuk berlatih. Hasil latihan dalam beberapa hari ini tidak hanya tidak meningkat, tetapi juga menunjukkan penurunan tertentu. Kemudian dia bahkan merasa sedikit lemah secara fisik dan tidak ingin berlatih lagi. Dia berlari ke tempat teduh di samping tempat pertandingan untuk bermain dengan ponselnya atau tertidur ketika dia baik-baik saja. Pang Mao, asisten pelatih tim lompat jauh, melihat ini dan sangat kesal. Ketika dia melihat pihak lain mengutak-atik ponselnya, dia berjalan mendekat dan berkata, "Tong Qiwu, bagaimana akhir-akhir ini kamu bermain dengan ponselmu? Kamu tidak berpikir kamu harus memanfaatkannya sekarang? Ketika cuaca tidak panas di pagi hari, apakah kamu mulai memperkuat ritmemu?" Tong Qiwu mendengar perkataan ini tanpa mengangkat kepalanya, "Apalagi yang kamu latih? Aku ada di antara penonton, apa gunanya latihan lebih lanjut?" Pang Maochai mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan sekarang? Bukankah batas waktu pendaftaran untuk Olimpiade? Papan pendekmu sekarang adalah irama langkah kayu frekuensi tinggi di akhir lari. Selama kamu bersedia melakukan lebih banyak kungfu, dengan skor rata-ratamu, masih ada harapan untuk dipilih ke dalam daftar." Tong Qiwu mendengar bahwa dia mengalihkan pandangan dari layar ponsel dan menoleh ke Pang Maochai, berkata, "Pelatih Pang, kamu juga mengatakan bahwa sekarang kurang dari 10 hari sebelum batas waktu pendaftaran untuk Olimpiade. Daftar akhir sudah final, dan mungkin bahkan ini bukan seminggu. Dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak bisa melampaui Yin Hao. Yin Hao juga berada di puncak teknologi, tepat ketika levelnya paling tinggi. Bahkan sekarang, dia ingin menerobos yang ada hasilnya sangat sulit, apalagi aku tidak punya harapan sekarang. Aku ingin istirahat, kali ini terlalu lelah." Petik 2. Hanya ketika Pang Mao mendengar ini, ekspresi sedikit marah muncul di wajahnya, dan berkata, "Ada apa dengan kamu kekuatan lawan? Tong Qiwu, tidak beranikah kamu bertarung secara agresif melawan lawan yang kuat, tetapi kamu adalah seorang atlet selama bertahun-tahun karena kamu takut untuk berpaling. Keuntungan dari sebuah permainan, sebagai seorang atlet profesional, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang mengalahkan diri sendiri seperti itu?" Tong Qiwu berkata dengan keras, "Pelatih Pang, bukannya aku menyerah pada diriku sendiri, tetapi itu membuatku terlalu sedikit waktu. Sejak aku bergabung dengan tim lompat jauh kami, skor terbaikku hampir tidak meningkat. Sudah kubilang, papan pendekku dalam tindakan teknis, memungkinkan aku untuk meningkatkan stabilitas skor rata-rata. Jangan mengejar skor terbaik secara membabi buta. Hanya ketika skor rata-rata stabil, ada ruang untuk peningkatan dalam skor terbaik. Dan aku selalu melakukannya sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, tim lompat jauh kami, aku tidak berpikir latihan siapapun lebih keras dariku, bahkan Yin Hao. Tapi kenyataannya, pada akhirnya, aku dapat membuat keputusan akhir, atau hasil terbaik. Aku tidak mengeluh kepadamu, asal kau berjanji memberiku nilai positif untuk sejumlah tempat yang telah kau pilih. Kau telah melatihku sampai mati, dan aku bersedia. Bagaimana, bisakah kau berjanji padaku?" Pang Mao mendengar ini sambil mengerutkan kening dan berkata, "Tong Qiwu, kamu agak sulit bagiku. Aku hanya asisten pelatih dan aku tidak punya hak untuk berbicara dalam tim. Kuota hanya ditentukan oleh pelatih Pan dan pemimpin Su. Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Tong Qiwu mendengar desahan tak berdaya ini dan berkata, "Jadi aku mengatakannya. Pelatih Pang, karena kamu tidak dapat menjamin kuotaku. Jadi selama 10 hari, kurasa aku tidak memiliki bakat untuk melampaui Yin Hao. Jadi aku lelah sekarang, aku ingin beristirahat beberapa hari ini. Jadi rencana latihan apa yang kita miliki? Mari kita tunggu akhir pertemuan olahraga, mari kita bicara." Pang Mao mendengar ini, tetapi juga menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan pergi.
Meskipun dia sedikit marah pada kekerasan diri dan pengabaian Tong Qiwu, dia juga tidak berdaya. Karena tidak masalah jika kamu bisa memberitahu bunga, akan selalu ada pemimpin di bidang olahraga. Sederhananya, hanya ada yang pertama dan tidak ada yang kedua. Belum lagi Tong Qiwu, Pang Mao merasa bahwa meskipun dia sendiri, setelah 1 tahun persiapan dan setengah tahun pelatihan tertutup. Sudah hampir akhir semester, dan saya tiba-tiba kehilangan status pemain terpilih. Saya yakin ini akan menjadi pukulan telak bagi atlet profesional manapun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa persaingan internal dalam industri ini sangat ketat. Tidak mungkin bagi orang untuk mengerti. Terkadang hidup begitu kejam, menyerah atau tidak adalah karena perubahan drastis dalam lingkungan eksternal, yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Unggulan kedua tim lompat jauh Tong Qiwu menyerah berlatih, dan berita itu segera menyebar ke seluruh tim lintasan dan lapangan. Bagi sejumlah besar atlet, jumlah tempat untuk setiap pertandingan terbatas, dan mereka dapat menjadi unggulan nomor 1 atau 2 dalam pertandingan tersebut. Secara alami, mereka termasuk pemain paling populer di tim. Adalah normal bagi mereka untuk menerima perhatian tingkat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka berada di posisi Tong Qiwu, mereka mungkin tidak sebaik dia, tetapi bagaimanapun, rasa kehilangan yang besar dari untung ke rugi jelas tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa pemain dalam kelompok lari cepat 100 meter putra dari tim lintasan dan lapangan telah menyelesaikan serangkaian latihan kekuatan dalam posisi berlari dan beristirahat bersama. Dibandingkan dengan suasana kompetisi di kelompok lain, kelompok lari cepat putra tidak seganas Anda. Meskipun dalam nomor lari cepat tunggal putra, mereka hanya lolos untuk unggulan nomor 1 dan nomor 2 dalam tim. Namun yang membedakan mereka dari grup lain adalah meskipun mereka gagal dalam proyek perorangan, ada proyek yang melibatkan banyak orang. Seperti nomor lari 4x100 meter dan estafet 400 meter, jadi dalam kasus grup pemain lain harus berjuang untuk 2 teratas, selama grup lari cepat putra dapat menjamin 4 teratas, itu dapat menjamin jumlah tempat kompetisi minimum, sehingga tim suasana di dalam tidak tegang seperti tim lain. Ketika beberapa orang melakukan penyesuaian fisik, Guo Mingren melihat ke arah Ma Xingwen dan berkata, "Xingcai, kudengar Tong Qiwu ingin menyerah pada pertemuan olahraga ini. Tahukah kamu, siapa yang mengatakannya?" Ma Xing, yang berkeringat, terkejut mendengarnya. "Guo Mingdao, apakah kamu tidak tahu?" Ma Xingwen berkata, "Mana aku bisa tahu?" Guo Ming berkata, "Bukankah Tong Qiwu adalah adik iparmu yang lebih muda? Aku tahu segalanya, bisakah kamu?" "Ya, aku juga mendengarnya dari kelompok lain. Bagaimana mungkin kau tidak mengenal Xingcai?" Bao Yuan di samping juga ikut menyela. Ma Xingcai berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku ingat minggu lalu, ketika aku pergi mengunjungi rumahnya, aku juga mendengarnya berbicara tentang berpartisipasi dalam pertemuan olahraga, dan dia sangat gembira. Aku tidak ingat apa maksudnya untuk menyerah. Siapa yang kamu dengarkan berbicara? Siapa yang menceritakan gosip yang tidak dapat diandalkan seperti itu?" Guo Mingdao, sekarang semua orang di kelompok lain mengatakan demikian. Sejauh itu tidak dapat diandalkan, aku mendengar bahwa itu cukup dapat diandalkan. Selain itu, kamu hanya mengobrol dengan Tong Qiwu minggu lalu. Bagaimana kamu bisa memikirkan tim lompat jauh minggu ini? Perubahan besar, kamu tidak tahu tentang dewa besar yang mereka bentuk. Adik ipar perempuanmu adalah unggulan nomor 2 di kelompok yang sama minggu lalu. Minggu ini, dia adalah unggulan No. 3. Minggu ini, dia adalah unggulan nomor 3, pada dasarnya penonton dengan tim. Mentalitasnya tentu saja berbeda dari minggu lalu. Petik 2. Bao Yuan berkata, "Tidak. Sekarang calon adik iparmu tidak lagi berlatih setiap hari, dan beristirahat di sana dengan baik, baik bermain dengan ponsel atau berbaring dan tidur. Banyak orang melihatnya, bahkan pelatih jarak jauh Pang mengabaikannya. Anda dapat melihat bahwa Anda menyerah padanya." Petik 2. Benarkah? Saya benar-benar tidak tahu. Ma Xingcai mengerutkan kening. Saya tidak menyangka ini akan memukulnya begitu keras. Bao Yuan berkata, "Sebenarnya, ini tidak mungkin. Sepertinya kita dapat membentuk kelompok. Bahkan jika kita tidak dapat berpartisipasi dalam proyek individu, setidaknya kita dapat berpartisipasi dalam proyek multi orang. Jika kelompok lain tidak dapat masuk 2 besar grup, pada dasarnya itu berarti tidak ada harapan sama sekali. Kalau tidak, Tong Qiwu tidak bisa mati sekarang." Guo Mingdao, terus terang saja,
hasil dari orang yang datang terlambat itu terlalu tidak normal. 7 meter 40 dianggap standar final. Dasar adik ipar, meskipun bakatnya bagus, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu muda, ini adalah masa keemasan kebugaran fisik. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menantang 7 meter 40 dalam 10 hari. Bao Yuan berkata, sebenarnya, Tong Qiu tidak perlu menantang metamorfosis 7 meter 40. Dia hanya perlu menantang unggulan kedua dalam kelompok yang sama. Guo Ming berkata, unggulan kedua tidak begitu menantang. Ini seperti kita bekerja sama. Xing Cai adalah unggulan kedua. Xing Cai, kamu membicarakannya, bisakah kamu menantang Qi Sheng dalam 11 hari dan 3 detik? Masing mendengar ini dan menoleh ke Qi Sheng yang diam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Guo Ming berkata, lihat. Bahkan Xing Cai tidak memiliki kepercayaan diri. Berapa usia Tong Qiu, dan dia belum mencapai usia keemasan kebugaran fisik. Bagaimana dia bisa percaya diri? Sama seperti sekarang tim sprint tiba-tiba datang ke dewa besar yang memasuki 10 detik, pop. Xing Cai terjepit keluar dari perlombaan individu 100 meter. Dia mengatakan dia tidak tersesat sama sekali, bagaimana mungkin? Bao Yuan berkata, bahkan jika Xing Cai tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi individu. Bisakah Anda berpartisipasi dalam estafet multi pemain? Tetapi Anda tidak ingin memikirkannya. Jika Dewa 10 detik benar-benar datang ke tim kami, Xing Cai keluar dari proyek pribadi. Maka Anda tempat keempat dalam grup ini tidak berubah menjadi tempat kelima. Bukankah estafet Anda tanpa Anda? Bukankah seharusnya Anda lebih tersesat? Petik 2. Mengapa saya lupa ini? Guo Ming mendengar sejenak, lalu buru-buru berkata, ya. Itu tidak menguntungkan. Semua ketika saya belum mengatakannya. Kita hanya orang yang sama. Hehehehe. Semua orang tersenyum. Setelah Bao Yuan tertawa, dia teringat sesuatu, dan berkata, ya, Xing Cai. Calon kakak ipar, tidakkah kau akan mencari kesempatan untuk menghibur adik iparmu? Guo Ming juga tertawa, ya. Jika calon istri dan orang dewasa Anda tahu bahwa adik ipar junior sedang dalam masalah, paman dan saudara ipar Anda tidak akan menutup mata. Pada saat itu, apakah gelar resmi saudara ipar Anda akhirnya akan berhasil? Saya khawatir itu terlalu dini. Petik 2. Bao Yuan tertawa, Lao Guo. Jika Anda menganalisisnya seperti ini, Saudara Ma, apakah akan ada perubahan di masa depan? Guo Ming tertawa, saya hanya bisa mengatakan bahwa rencananya tidak berubah dengan cepat. Xiaoxi memiliki celah yang begitu besar. Kakak ipar saya tidak terburu-buru untuk membantu saya memeriksa kebocorannya. Di masa depan, saya akan menunggu saudara ipar saya, ibu mertua saya, untuk berbalik dan tidak memberikan sepatu kecil kepada saudara laki-laki saya. Melihat istrinya, dia mungkin tidak yakin siapa itu di masa depan. Petik 2. Hehehehe. Beberapa orang di sekitar tersenyum pada saat yang sama, bahkan Qi Sheng, yang memiliki sedikit senyum, mengikuti. Masing hanya mendengar tatapan ini dan berkata, Lao Guo, jangan bicara omong kosong dengan anakmu. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak yang kamu lakukan. Aku dan keluarga Wen Wen memiliki hubungan yang lebih baik daripada Jin Jian, yang sama tidak tertahankannya seperti yang kamu katakan. Bao Yuan juga mengerutkan kening, Lao Guo. Kamu juga, belum pernah mendengar Ning menghancurkan 10 kuil, bukankah kamu merusak pernikahan? Ketika orang-orang secara resmi jatuh cinta, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Guo Ming berkata, kalian semua salah paham. Meskipun kata-kata itu jelek, semuanya benar. Kalian tidak ingin memikirkannya. Jika masalah ini diteruskan ke rumah ibu mertua saudara ipar, maka dia pasti akan memanggil saudaranya untuk membantu dan memikirkan solusinya. Jika saudara laki-laki saya punya cara, dalam posisi ibu mertua, maka itu akan bangkit dengan lurus. Tetapi jika saudara laki-laki tidak punya cara, pasti akan membuat ibu mertua memandang rendah. Di masa depan, jika saudara laki-laki ingin menikahi saudara ipar perempuan, kesulitannya pasti akan meningkat banyak. Orang-orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, situasi Ma Xing Cai ini sangat memalukan pada tahap ini. Dia adalah seorang veteran tim lintasan dan lapangan. Di bidang ini, dia telah bercampur selama bertahun-tahun. Ada yang salah dengan saudara iparmu. Ketika saudara ipar tidak melakukan apa-apa, itu pasti akan dibenci oleh seluruh keluarga calon Lao Zhang,
jadi dapat dibayangkan juga bahwa status Masing dalam keluarga Lao Zhang akan berada di masa depan. Ma Xing mendengar ini, tetapi juga tampak sedih, berkata, Lao Guo. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membantu menyelesaikan masalah ini? Tetapi aku harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terus terang, aku hanya seorang atlet kecil, bukan direktur biro olahraga, bagaimana mungkin ada begitu banyak energi? Petik 2. Lao Guo, kamu bisa menarik orang-orang yang tidak berguna ini. Bao Yuan juga menyela, siapa yang tidak tahu jumlah tempat adalah masalah yang dapat diputuskan oleh pelatih dan ketua tim. Kami hanya atlet biasa. Jika kamu mengatakan ini, kamu tidak akan membantu apapun juga akan membuat saudaraku marah. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang lain di sekitar tim lintasan dan lapangan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, kuota tim semuanya ada di tangan pelatih kepala, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh para atlet muda ini. Guo Ming tiba-tiba tersenyum pada pertemuan ini, dan berkata, kakak tidak mencobanya. Bagaimana aku tahu itu tidak mungkin? Tidak bisakah kita memiliki cara untuk kita di sini? Itu belum tentu benar. Semua orang di sekitarku mendengar ini pada saat yang sama. Kamu harus tahu bahwa Guo Ming memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan jelas bahwa dia memiliki cara. Hei, Lao Guo, dengarkan kamu, apakah kamu punya cara? Bao Yuan bergegas. Hei, apakah aku mengatakan ada cara? Guo Ming tersenyum bangga. Ketika Masing mendengar ini, matanya berbinar, dan dia berkata dengan cepat, Guo Ming. Jika kamu benar-benar punya cara, bisakah kamu menarik adik iparku? Setelah kejadian ini selesai, aku pasti akan berterima kasih kepada saudaraku atas rasa terima kasihnya yang besar. Sudah berakhir, hanya terima kasih. Guo Ming mengangkat alisnya. Oh, Lao Guo, mendengarkan apa yang kamu maksud berarti kamu punya gambaran. Bao Yuanjian tertawa. Apakah kamu pernah mendengar bahwa terlalu dini untuk tidak mendapat untung? Guo Ming tersenyum penuh arti. Masing mendengar ini dan buru-buru berkata, Lao Guo, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa membiarkan apapun kecuali istriku, dan sisanya selama aku memilikinya. Hei, hal ini, sebenarnya, yang aku inginkan adalah berharap Sun Zi dapat membantuku. Terakhir kali aku melihat Sun Zi datang ke tim untuk mengunjungi kelas, pacarnya yang menemaninya sangat menarik perhatian. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Bisakah kamu membiarkan Sun Zi memperkenalkanku? Ngomong-ngomong, bantu aku menggambar garis, membangun jembatan atau semacamnya. Kata Guo Ming sedikit malu. Lao Guo, sudah lama pacarku mengikuti si cantik besar yang dibawa oleh kakak ipar beberapa hari yang lalu. Ambisi anak laki-lakimu tidak kecil. Tapi menurutku si cantik besar itu cukup bagus. Diperkenalkan padamu, semua orang harus bersaing secara adil. Bao Yuan berkata sambil tersenyum. Guo Ming tersenyum dan berkata, Kamerat Lao Bao, tidak ada keadilan di dunia ini. Jika kamu ingin merangkul si cantik, tentu saja, kamu harus menggunakan cara apapun yang kamu bisa. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membantu kuda tua itu, adik ipar mendapatkan kembali tempatnya, maka aku akan memberikannya kepadamu, itu bukan tidak mungkin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku menyarankanmu untuk mandi dan tidur lebih awal. Hahaha. Masing Cai mendengar ini dan berpikir sejenak, lalu berkata, Lao Guo. Biarkan istriku memperkenalkan Bailu kepadamu, itu bukan hal yang mustahil. Masalahnya adalah aku sudah memberitahumu. Mereka adalah pramugari. Aku hanya bisa menjamin untuk memperkenalkanmu, tetapi tidak ada jaminan bahwa kamu akan berhasil. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan menyalahkanku. Guo Ming tertawa, kakak. Kamu tidak dapat melakukan ini untukku. Kamu lihat, untuk adik iparmu, seberapa banyak usaha yang aku butuhkan dan seberapa banyak hubungan yang aku gunakan, semua orang dapat membayangkannya. Jika kamu mau membantuku dan wanita cantik bernama Bailu memberitahuku beberapa patah kata dan mengatakan kepadaku bahwa itu tidak mungkin. Hal-hal yang aku bayar dan hadiahnya terlalu tidak proporsional. Tentu saja, aku tidak memintamu untuk membiarkanku berbicara dengan gadis cantik itu. Tetapi setidaknya itu akan memberiku beberapa informasi orang dalam dan membantuku menciptakan lebih banyak peluang untuknya. Ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka menoleh ke Masing Cai. Sebenarnya, orang-orang ini juga mengerti persyaratan Guo Ming. Bagaimanapun,
Jumlah pemain dalam sebuah pertemuan olahraga bukanlah masalah sepele. Jika Guoming benar-benar dapat melakukan ini, saya yakin itu pasti membutuhkan banyak hubungan. Karena pihak lain telah banyak membantu, tidak mungkin untuk tidak meminta balasan apapun. Jika masing tidak dapat menunjukkan ketulusan yang sama, lalu siapa yang cukup kenyang untuk melakukan hal-hal yang tidak menarik seperti itu? Masing mendengar bahwa ini juga mengerutkan kening. Wajar untuk mengatakan bahwa wajah Guoming sepadan. Meskipun dia tidak secara khusus bertanya tentang situasi keluarganya, dia biasanya terlihat cukup modis dalam hal pakaiannya. Tidak buruk, mengejar Bailu bukannya tanpa peluang. Meskipun pramugari memiliki titik awal yang lebih tinggi, itu bukan hanya tidak menikah, jadi itu masalah besar untuk membantu diri sendiri. Setidaknya itu menunjukkan ketulusan. Bagaimanapun, ketika saudara ipar perempuan dalam kesulitan dan dia membutuhkan suami, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Orang-orang bahkan tidak tahan dengan hantu. Nah, situasinya saat ini pada dasarnya adalah untuk menangkap bebek di rak, dan jika mereka tidak setuju, mereka harus setuju. Masing hanya memikirkan hal ini, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke. Aku berjanji padamu, selama kamu dapat membantu adik iparku melewati level ini, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu menangkap Bailu." Tentu saja, wanita cantik tidak mudah untuk dikejar, kamu harus siap untuk pertempuran jangka panjang. Ketika Guoming mendengar ini, hatinya hancur dan bersemangat, dan berkata, "Hehe. Kakak, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih sebagai mak comblang." Kamu bisa tenang, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi itu lebih baik daripada aku tidak takut mati. Aku hanya ingin menjadi cantik kali ini. Aku pasti akan membantumu dengan baik dalam masalah ini. Sebenarnya, sejak Guoming pertama kali melihat pramugari bernama Bailu, dia bisa dikatakan terkejut. Sejak itu, aku saling memikirkan, bahkan mengatakan bahwa aku dapat menyerap orang lain bahkan dalam mimpi. Yang membuatnya kecewa adalah sejak pertemuan terakhir, dia tidak pernah melihat pihak lain datang ke tim atletik. Meskipun dia dan Ma Xingcai memiliki hubungan yang baik, pihak lain tidak membantunya dalam hal ini, biarkan dia melakukannya. Itu juga sangat merepotkan. Namun, ketika Guoming tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, sebuah kesempatan yang tidak terduga tiba-tiba muncul. Tampaknya operasi Tong Qiu cukup sulit untuk dioperasikan. Namun, tergantung pada hubungannya, itu bukan suatu peluang. Selama dia dapat membantu Masing untuk menyelesaikannya, maka peluangnya dengan pramugari itu juga sangat meningkat. Semua orang di sekitar mereka melihat ini, dan mereka semua tampak iri, cemburu, dan benci. Faktanya, terakhir kali pacar Ma Xingcai membawa seorang wanita cantik untuk mengunjungi kelas, itu menyebabkan banyak sensasi di tim atletik. Menghadapi wanita cantik seperti itu, tentu saja banyak anjing lajang di tim segera mendengar suara itu dan ingin membiarkan Ma Xingcai membantu perkenalan. Ma Xing berulang kali menghindar, tentu saja, karena alasannya sendiri. Bagaimanapun, pacar-pacarnya adalah seorang pramugari, dan standar pacarnya umumnya tidak tinggi. Tentu saja, itu bukan level yang dapat dicapai oleh atlet mereka yang berkeringat. Jadi dia tidak ingin menyebabkan gangguan itu. Jika perkenalannya tidak pantas, bukankah dia akan mencari masalah, dia tidak akan melakukan hal bodoh itu. Tapi kali ini Guoming menggunakan insiden Tong Qiu dan membuat permintaan yang sama lagi, dan Ma Xing hanya bisa setuju. Meskipun orang-orang di sekitarnya sangat iri dengan masalah ini, mereka pikir mereka tidak memiliki kemampuan seperti Guoming. Bagaimanapun, daftar kandidat untuk Olimpiade harus ditentukan oleh ketua tim dan pelatih kepala acara. Tanpa sejumlah energi tertentu, pikirkanlah dan jangan pikirkanlah. Namun, Guoming mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya, semua orang di sekitar juga sangat penasaran, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pihak lain sebelum dia berani menerima tugas yang mustahil ini. Apakah ini masalahnya? Apa generasi kedua yang kaya yang lahir dengan sendok emas di rumah anak itu? Bao Yuan benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya dan bertanya, "Lao Guo, apakah ada cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu Tong Qiu mendapatkan tempat di turnamen? Beritahu kami." "Oke." Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan menatap Guoming dengan ekspresi tertarik. "Apa yang kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu." Guoming tersenyum ketika dia melihat ini. Bao Yuan berkata,
lihat apa yang kamu katakan. Apakah tidak cukup untuk bertanya di antara teman-teman? Selain itu, apakah kita tidak peduli dengan kakak? Bahkan jika itu tidak banyak membantu kita dapat membantu dengan sedikit bantuan, tetapi masalahnya tidak besar. Ya, semua orang berkata ya. Ya Lao Guo, karena kamu memiliki cara ini, jangan sembunyikan lagi. Kamu tidak bisa bertelur, katakan saja dan bagikan dengan semua orang. Ya, jangan pelit begitu. Cepat katakan, orang-orang di sekitarnya juga ikut angkat bicara. Ketika Guo Ming melihat semua orang di sekitarnya menggaruk-garuk telinga dan pipinya, dia tersenyum bangga, karena semua orang ingin tahu, itu bukan hal yang mustahil. Tetapi jika aku memberitahumu, kamu benar-benar harus membantuku. Jangan hanya mendengarkannya dan mengabaikannya, maka kamu tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi kamu juga akan kehilangan muka. Orang-orang di sekitar mendengarkan, saling memandang. Lao Guo, apa yang kamu katakan, tidak akan menimbulkan masalah besar. Bao Yuan berkata dengan ragu-ragu ketika dia mendengarnya. Guo Ming tertawa, tidak. Itu hanya masalah sepele bagi semua orang. Bahkan jika ada masalah, itu masalahku. Kamu tidak punya masalah. Tetapi, itu juga semua orang membantu saudara bersama-sama. Bagaimanapun, banyak hal yang harus kulakukan sendiri. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, tidak merepotkan untuk melakukannya. Bao Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Selama itu dalam bidang kompetensiku, membantu saudara adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami pasti akan membantumu menjaga rahasia. Yakinlah, tidak, masalah saudara sama dengan masalahku. Guo Ming tersenyum dan menoleh ke Qi Sheng di satu sisi. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, Qi Sheng tersenyum dan berkata, aku akan jalan-jalan. Kamu bicara denganmu. Setelah berbicara, dia tidak peduli dengan mata aneh orang lain, berdiri dan pergi, dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi. Lihat ke dalam. Melihat ini, beberapa orang lain di sekitar membuat ekspresi tak berdaya. Bagaimanapun, Qi Sheng biasanya berbicara tentang hubungan dengan semua orang di tim. Saat ini, orang-orang ingin menyapu salju di depan pintu, dan juga berbicara tentang masa lalu. Guo Ming melihat Qi Sheng pergi dan melihat ke arah kerumunan, berkata, karena saudara-saudara sudah berjanji untuk membantu. Aku akan memberitahu kalian sesuatu. Aku punya sepupu dan bekerja di kantor pengawasan Biro Olahraga Kota, masalah ini wajar saja. Biarkan dia membantu. Pengawasan. Bao Yuan mendengar kata-kata itu sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata dengan ragu, Lao Guo. Jangan salahkan aku karena tidak mengerti apa yang kamu maksud. Kerabatmu bekerja di kantor pengawasan. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Tidak, atlet kita seharusnya bekerja di garis depan. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kantor pengawasan. Yang lain mengatakan bahwa ini juga merupakan keraguan. Kalian, itu tanggapan yang lambat. Guo Ming malu untuk mengatakan beberapa orang dan menoleh ke, mengapa itu tidak masalah. Aku ingin mengatakan bahwa hubungannya besar. Pikirkanlah, apa yang terutama dikelola oleh pengawasan. Tentu saja, itu mengelola olahraga kota kita. Yang teduh di tempat kerja. Tidak masalah. Tapi apa hubungannya teduh dengan jumlah atlet? Bao Yuan mengerutkan kening. Bodoh. Aku harus mengatakannya beberapa kali untuk mengerti. Daftar besar permainan provinsi ini sebenarnya adalah hal yang sudah lama ada. Mengapa batas waktu pendaftaran segera dan apakah ada perubahan sementara? Mengatakan ada yang mencurigakan. Bukankah begitu? Masing hanya mendengar cahaya mata ini, dan berkata, Lao Guo. Apakah kamu ingin membawa urusan Xiao Wu ke tempat gelap? Hei, kakak masih merespons dengan cepat. Guo Ming mengacungkan jempol, karena pekerjaan pengawasan terkendali. Lalu aku berkata, kita memiliki yang mencurigakan sekarang, dan seseorang harus melakukannya. Semua orang mendengar apa yang terjadi. Ternyata niat Guo Ming adalah untuk meletakkannya di sini. Sederhananya, dia ingin menyebut rusa sebagai kuda. Aku harus mengatakan bahwa itu memang metode yang bagus. Bao Yuan menggigit jarinya dan berpikir, selalu merasa ada yang salah, Lao Guo. Masalah yang kamu katakan mungkin sebenarnya berguna dalam keadaan normal. Tapi kita adalah tim lintasan dan lapangan. Bahkan jika kamu ingin mengatakan bahwa ada daftar yang meragukan, skor 7 hingga 40 masih bagus. Mari kita taruh di sana. Bahkan jika hasilnya dimasukkan dalam kompetisi nasional, itu sudah cukup untuk membandingkannya.
Kamu ingin mengatakan bahwa ada yang meragukan. Seseorang harus mempercayainya dalam menghadapi hasil yang tidak normal itu. Orang di sekitar mengangguk dan mengangguk. Bagaimanapun, bagi para atlet, kinerja adalah mata uang yang keras. Kamu mengatakan bahwa ada hal-hal yang meragukan, tetapi dalam menghadapi hasil yang luar biasa seperti itu, beberapa perilaku air kotor seharusnya tidak banyak berpengaruh. Bao Yuan benar, Ma Xingcai mengangguk, dan berkata, skor 7 meter dan 4-0 sebenarnya telah melampaui level lompat jauh kota kita. Rencana yang kamu katakan sepertinya tidak akan berhasil. Guo Ming tersenyum dan berkata, kalian, mereka benar-benar orang sungguhan. Mengapa kalian percaya apa yang dikatakan orang lain? 7 meter dan 4-0 hanyalah rumor, oke. Siapa yang pernah kita lihat? Sejak bocah itu datang ke tim untuk membuat keributan, dia selalu berada di dalam ruangan. Latihan fisik, kita tidak pernah melihatnya pergi ke tempat latihan sekalipun. Dan, siapa yang tahu bahwa 7 meter dan 4-0 itu benar-benar palsu? Bao Yuan berkata, meskipun kita belum melihat ini, banyak pelatih yang hadir hari itu. Pelatih tim kita Hu juga ada di sana, dan dia juga melihatnya. Untuk mengatakan bahwa satu atau dua pelatih mungkin mengatakan bahwa mereka berdasarkan rumor, tetapi begitu banyak yang telah saya lihat, saya tidak menganggapnya palsu. Bagaimanapun, kemungkinan begitu banyak pelatih curang bersama hampir tidak mungkin, dan saya yakin mereka tidak begitu membosankan. Saya juga berpikir tidak sulit untuk mengoperasikan ini. Jika kita ingin mengatakan hitam sebagai putih, kita tidak dapat melompati level ini sendirian. Ma Xingcai mengangguk dan berkata, Guo Ming, masalah ini seharusnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika tidak ditangani dengan baik, itu tidak hanya akan bekerja keras untuk menyenangkan, tetapi pada akhirnya, tidak ada jalan keluar. Apakah kamu pikir aku tidak mengharapkan ini? Guo Ming berkata dengan senyum percaya diri, sebenarnya, aku sudah memikirkannya. Selama sepupuku datang suatu hari nanti, kita dapat memaksa anak itu untuk melompat lagi. Dia tidak dapat melompat lebih dari 7 meter dan 40 meter, apakah rencana kita tidak akan berhasil? Orang-orang di sekitar mendengarkan, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Masing baru saja memikirkannya, jika dia menyadari, Guo Ming. Maksudmu 7 meter dan 40, itu seharusnya menjadi lompatan ujian terbaik anak itu. Jika kita memaksanya untuk melompat lagi, dia seharusnya tidak dapat melompat 7 meter, 40 meter, kan? Sebenarnya, ini adalah hasil terbaik, tetapi ada beberapa kecelakaan ketika Anda memikirkannya dengan saksama. Bagaimanapun, 7 meter dan 40 meter bukanlah 6 meter dan 40 meter. 7 meter dan 40. Bukankah benar bahwa ada pernyataan yang meragukan dalam hal ini? Maka tidak ada ruang bagi sepupu Lao Guo untuk beroperasi. Lalu adik ipar saudara Ma memiliki kesempatan. Itu kabar baik. Itu benar. Tetapi bagaimana jika anak itu melompat dari 7 meter dan 40? Atau beberapa sentimeter? Bao Yuan tiba-tiba menyela. Orang-orang di sekitar mendengarkan sejenak. Pada saat yang sama, itu datang. Ya, bagaimanapun, hal-hal seperti nilai berfluktuasi. Mereka mungkin buruk atau baik. Bagaimana jika seseorang melompat dari 7 meter dan 40? Bukankah sepupu Guo Ming menamparkan di depan umum? Orang-orang di sekitar Anda secara alami akan melihat Guo Ming, dan melihat apa yang dia katakan. Guo Ming tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong soal ini. Sebenarnya, ini bagian lain dari rencana kita. Kita harus membiarkan penampilan anak itu tidak ada di panggung, atau lebih buruk lagi. Jangan biarkan semua orang bicara. Bao Yuan berpikir sejenak, matanya berbinar, dan berkata, Lao Guo. Apakah kamu akan memberi anak itu obat pencahar atau semacamnya pada hari sepupumu datang, untuk membuat kakinya lemah, dan bermain tidak normal saat dia mencoba melompat? Guo Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Jika anak itu tidak dalam kondisi terbaik saat itu, dia pasti akan mencari berbagai alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Jika dia tidak ingin melompat, bukankah rencana kita akan gagal total? Jadi, bukan saja itu tidak akan memengaruhi kondisinya, sebaliknya, mengharuskannya untuk melompat dalam kondisi terbaik. Karena hanya dengan begitu, ketika hasil yang diharapkannya tidak tercapai, dia bisa menjadi cemas dan histeris, barulah dia bisa menjadi anggota keluarga sejati. Bao Yuan mendengar ini dengan aneh dan berkata,
Tetapi jika kamu berkata begitu, bukankah itu masih pertanyaan sebelumnya? Mari kita biarkan orang itu mencoba lompatan terbaiknya. Apa yang harus dia lakukan jika dia mencetak lebih dari 7 meter dan 40? Guo Ming tersenyum dan berkata, disinilah aku membutuhkan bantuan semua orang. Apakah kamu ingat bahwa ada tanda yang menunjukkan jarak di sebelah bunker dalam lompat jauh? Yang dengan jarak beberapa meter dan beberapa meter terukir di atasnya. Aku mengangguk ketika mendengar ini, tetapi aku tidak tahu apa yang dilakukan Guo Mingti. Guo Ming tertawa, kita cari kesempatan saja. Diam-diam ganti tanda di sebelah bunker dan perpanjang skalanya, tapi kelihatannya panjangnya masih sama. Bahkan jika anak itu bisa melompat dari ketinggian 7 meter 40, tapi sepertinya sekitar 7 meter, jadi anak itu tidak akan bisa berkata apa-apa. Wah, itu ide yang bagus. Tinggi, tinggi sekali. Guo, aku tidak melihatnya. Anak Anda bisa saja punya ide licik seperti itu. Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan hampir semua mengacungkan jempol mereka. Bagaimanapun, kedengarannya oke untuk mendengar rencananya sekarang. Bagaimanapun, ide yang menyeramkan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan siapapun. Bao Yuan mengerutkan kening, Lao Guo. Kamu telah memperpanjang jarak papan nama itu, dan itu tidak akan ditunjukkan kepada siapapun. Ini seperti perlombaan 100 meter, dan kamu menggambar 150 panjang 1 meter tidak dapat dirasakan oleh orang bodoh. Ma Xingcai berkata saat ini, jika kamu menambahkan sedikit, kamu tidak dapat merasakannya jika kamu menambahkan 20 atau 30 cm. Bao Yuan menambahkan, pelatih harus menggunakan penggaris pengukur untuk mengukur setelah melompat. Plat identifikasi dapat dipalsukan, jadi bagaimana? Pengukurannya bisa dipalsukan. Guo Ming tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti jika kamu berubah pikiran. Papan nama bisa dipalsukan. Mengapa penggaris pengukur tidak bisa dipalsukan? Kalau begitu kita akan mendapatkan penggaris pengukur palsu. Lalu kita bergegas membantu mengukurnya. Hasilnya sangat buruk, lihat apa yang dikatakan anak itu. Benar sekali, sempurna. Itu saja yang diinginkan Lao Guo. Anak itu akan setengah mati saat itu. Pada akhirnya, tidak hanya tidak bisa melompat 7 meter, 40 meter, atau 7 meter, itu terlalu bagus. Kalau begitu dia akan kehilangan tuanku. Hahaha, orang-orang di sekitar tertawa. Ma Xingcai juga tertawa saat ini. Untungnya baginya, dia melihat sedikit harapan. Jika pacarnya, orang dewasa, dan adik iparnya yang lebih muda dapat mengetahui kabar baik itu, saya yakin mereka akan senang. Tunggu, saya pikir ada masalah lain. Bao Yuan memecahkan gong lagi saat ini. Pada saat ini, orang-orang di sekitar bertanya kepada Bao Yuan tentang pola akar, dan tidak ada yang diam. Salah satu dari mereka berkata, hei, aku bilang tas tua, mengapa kamu punya banyak pertanyaan? Tidak, kamu punya banyak pertanyaan setelah beberapa saat. Anakmu tidak dapat membantu memikirkan solusi. Apa artinya mematahkan gong? Bao Yuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku punya banyak masalah. Bukankah itu karena aku tidak takut hal-hal mudah bocor? Karena semua orang membantu staf saudaranya, tentu saja, kita harus membuat daftar kasus terburuk. Tidak semuanya pikirkan dengan jernih, semuanya akan segera berubah lagi, jadi kita merencanakan untuk waktu yang lama, bukankah kita terlalu sibuk? Tidakkah kamu ingin urusan kakak diselesaikan dengan lancar? Guo Ming mengangguk dan berkata, itu bagus. Sekarang setelah aku memberitahu semua orang tentang ini, aku hanya ingin semua orang membantuku memikirkannya, dan melihat di mana itu mudah terlewatkan. Satu orang pendek dan semua orang panjang, dan Bao Yuan. Apa masalahnya? Katakan saja. Bao Yuan mengangguk dan berkata, kurasa begitu. Meskipun Lao Guo dan sepupumu bertanggung jawab atas pengawasan biro, apa yang dikatakan Zhu Xiangzi juga merupakan pelatih kepala tim lintasan dan lapangan. Di biro, itu harus dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Berbicara tentang status, aku tidak berpikir itu harus lebih rendah dari sepupumu. Dan, sepupumu datang untuk mencari masalah. Lagi pula, tidak ada bukti nyata, bisa dikatakan itu hanya desas-desus belaka. Jika kamu menabrak pintu, pelatih mendorong ke meja depan untuk melindungi anak itu, tetapi dia tidak memberimu wajah sepupu. Bagaimana dengan kepala ruang pengawasan? Tidak apa-apa untuk tidak memberimu wajah. Kamu bisa memberitahu direktur jika kamu bisa.
Orang-orang di sekitarku mengangguk tiba-tiba ketika mereka mendengar ini. Aku harus mengatakan bahwa Bao Yuan sangat komprehensif. Bagaimana mengatakannya? Zhu Xiangzi juga merupakan pelatih kepala tim lintasan dan lapangan. Sebagai kepala area, dia membenci tangan orang lain yang mencapai wilayahnya. Kuncinya adalah itu juga normal untuk melindungi anak sapi setiap saat. Dan meskipun tim lintasan dan lapangan juga berada di bawah yurisdiksi Biro Olahraga, bagaimanapun juga, itu adalah area eksklusif yang relatif independen. Sebaliknya, ada asosiasi lapangan independen terlebih dahulu, yang dianggap sebagai status khusus. Bahkan jika kamu tidak memberikan wajah kepada orang yang bertanggung jawab atas kantor pengawasan, tidak masalah. Bagaimanapun, kamu bukan direktur. Beraninya datang ke tim atletik untuk mencari masalah. Bao Yuan benar, bahkan jika Anda tidak mengatakan pelatih Zhu dan pelatih Ni melatih mereka, jika itu seperti mencampur dari tengah, dukungan Lao Guo mungkin tidak sama. Petik 2. Tetapi jika sepupu Lao Ge mendukung di biro, apa yang bisa menjadi pemimpin biro untuk mendukung adegan itu? Saya yakin pelatih Zhu tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Itu masuk akal. Ketika orang-orang di sekitar mengatakan ini, mereka melihat ke arah Guo Ming lagi. Guo Ming tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Tolong. Pemimpin biro itu bukan kubis Cina. Sepupuku memiliki hubungan yang baik dengan direktur, tetapi untuk masalah sepele ini, tidak mungkin untuk mengundang direktur untuk bertarung juga." Benarkah pecahnya perang dunia tidak mungkin? Masing sedikit cemas ketika mendengar ini, dan berkata, "Guo Ming. Lalu apa yang terjadi jika sepupumu datang, seperti yang dikatakan Bao Yuan? Bukankah itu masih belum terpecahkan?" Guo Ming mengerutkan kening, dan pada saat yang sama terdiam. Karena dia tidak memikirkannya di awal, itu benar-benar masalah besar untuk dipikirkan. Semua orang membantu memikirkannya. Lihat apakah ada solusinya. Bantu saudara memecahkan masalah besar ini. Aku mengundangmu untuk makan malam nanti. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai mengerutkan kening, melihat bagaimana menyelesaikannya. Ya, Bao Yuan tiba-tiba membuka matanya, diikuti oleh tatapan semua orang, dan tertawa, karena kita semua khawatir tentang melatih beberapa dari mereka ketika mereka menghalangi. Maka kita dapat memilih satu ketika mereka tidak berada dalam tim, biarkan sepupu Lao Guo datang, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Ah, ide ini bagus. Tidak mampu membelinya, tidak bisakah kita menyembunyikannya? Saya ingat mendengar pelatih Hu dan pelatih Pang berbicara dengan mereka beberapa hari yang lalu, dan mengatakan bahwa beberapa hari setelah pemimpin tim, mereka akan pergi ke pertemuan di provinsi bersama. Beberapa pelatih mereka masih dijadwalkan untuk minum dan bersantai sementara pemimpin sedang pergi. Sebenarnya, kita dapat membiarkan sepupu Guo datang ke tim untuk mengetahui situasi terkini sementara pelatih kepala tidak ada. Ada beberapa ikan kecil yang berserakan di dalamnya. Begitu pemimpin biro tiba, jangan katakan apa itu. Ketika Guo Ming mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia tersenyum, ide ini benar-benar bagus. Bao Yuan benar-benar pintar, dia memang bintang paling cerdas di tim lintasan dan lapangan kita. Tunggu sebentar, mari kita cari tahu apa yang akan dilakukan para peserta pelatihan. Ketika saatnya tiba, biarkan sepupu saya datang hari itu. Pada akhirnya, kami membuat rekaman lengkap, dan ketika kami memiliki bukti yang meyakinkan, biarkan sepupu saya mengambil biro untuk bergabung dengan tim. Bahkan jika pelatih kepala tidak akan mengakuinya, di hadapan bukti nyata, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa dengan patuh membiarkan anak itu keluar dari tim lintasan dan lapangan. Pada saat itu, adik ipar kakak akan mendapatkan kembali identitas unggulan keduanya. Secara alami, dia bisa bermain atas nama tim kota lagi, bukankah itu terpecahkan dengan sempurna? Petik 2. Hahaha, selamat kakak sebelumnya. Saya mengucapkan selamat kepada saudara saya karena menginginkan angin dan hujan setelah rumah ibu mertuanya. Hahaha, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Tunggu sampai latihan selesai. Aku akan makan banyak dan tidak mabuk. Masing bisa dikatakan sedang dalam suasana hati yang baik. Aku yakin berita ini diketahui oleh pacar dan adik perempuannya, pasti akan menjadikan dirimu penyumbang nomor 1 untuk rumah. Pada saat yang sama, pacarnya pasti akan berterima kasih padanya. Sebagai batu sandungan pertama di mata orang lain, Zhang Yu,
saat ini tidak tahu bahwa dia benar-benar meletakkan senjatanya lagi, dan menjadi sasaran konspirasi. Selama beberapa hari berikutnya, tim, lintasan dan lapangan seperti biasa, dan tidak ada yang aneh terjadi. Satu-satunya hal yang berbeda adalah Tong Qiwu, yang telah berlalu setiap hari seperti ikan mati, tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya dan melanjutkan latihan, dan dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, yang membuat tim lintasan dan lapangan semuanya bingung. Air, aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah geodetik menyerah? Mengapa kamu tiba-tiba bangkit dengan darah ayam? Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa tim atletik perlahan-lahan sedang membuat badai dahsyat, menunggu Zhu Xiangzi meninggalkan tim pada hari mereka resmi memulai. Zhang Yu melakukan latihan penguatan fisik hampir setiap hari akhir-akhir ini. Awalnya, ia juga merasa bahwa beberapa latihan membosankan dan seragam. Namun, pelatih kebugaran fisik Aize memiliki latar belakang profesional yang mutlak dalam latihan penguatan fisik. Ia masih memiliki 2 kuas di tangannya. Tak lama kemudian, ia membuat Zhang Yu tertarik pada sesuatu seperti kebugaran fondasi fisik Zhang Yu yang kuat berasal dari pemberian keterampilan, jadi itu bukan bawaan lahir. Zhang Yu, sebagai seorang buronan, tidak memiliki konsep tentang cara melatih dirinya menjadi monster otot, dan dia tidak terlalu tertarik pada mikrokosmos. Meskipun Zhang Yu sedikit tentang kebugaran, dia tahu bahwa kelompok kebugaran adalah kelompok yang sangat besar di masyarakat. Dia juga percaya bahwa jika kelompok ini tidak menonjol, tidak mungkin begitu banyak orang akan mengabdikan diri untuk itu. Beberapa penggemar bahkan terobsesi dengan melukai diri sendiri, menyuntikkan obat hanya untuk membuat diri mereka terlihat lebih kuat dari yang lain. Tentu saja, apa yang dikatakan Zhang Yu adalah sesuatu yang hanya muncul di kalangan amatir. Dalam pelatihan pelatih profesional seperti Aize, ini tidak mungkin. Pelatihan intensif Aize bahkan dapat melatih setiap otot dengan cermat, jadi pengetahuan yang dia berikan kepada Zhang Yu jelas merupakan yang kelas 1 di Tiongkok. Dari Baiding yang tidak dikenal, Zhang Yu dengan cepat menyadari kegembiraan latihan dan kebugaran, meskipun sebagian besar peralatan latihan tidak layak disebutkan di depan kekuatannya. Namun, teknik dan teori latihan yang terkandung di dalamnya tetap membuat Zhang Yu tampak melihat benua baru, menganggap latihan sebagai permainan, dan bermain dengan gembira. Tentu saja, agar Aize tidak melihat bahwa tubuhnya berbeda dari orang biasa. Zhang Yu mencoba mengendalikan penampilannya saat pihak lain ada di sana. Saat pihak lain tidak ada dan tidak banyak orang di tempat latihan, Zhang Yu dapat menantang batas kemampuannya sendiri dan mengatasi kecanduan berkeringat. Meskipun Zhang Yu biasanya berperilaku sangat rendah hati, tetapi meskipun demikian, kebugaran fisiknya berbeda dari orang biasa. Belum lagi meskipun Zhang Yu hanya menunjukkan beberapa kartu, dia tetap membuat Aize takut. Awalnya, ketika Aize melihat bahwa Zhang Yu kurus, dia tidak merumuskan rencana latihan yang terlalu tinggi intensitasnya, tetapi hanya membutuhkan sedikit lebih banyak dalam hal pelatihan profesional. Tetapi ketika pelatihan formal Zhang Yu dimulai, Aize menemukan perbedaan Zhang Yu. Pertama-tama, Aize mengajarkan Zhang Yu latihan penguatan fisik, bukan latihan kebugaran biasa. Itemnya banyak dan rumit, dan ada banyak detail. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun dia banyak berbicara, setelah Zhang Yu mendengarkan atau menonton, dia hampir tidak perlu berbicara untuk kedua kalinya. Dapat juga dikatakan bahwa selama Zhang Yu mendengarkannya, versi aslinya dapat diukir ulang, yang tidak buruk. IQ Zhang Yu berada di luar imajinasi Ise. Bagaimanapun, hal-hal yang dia pelajari sendiri juga membutuhkan banyak kerja keras. Banyak hal yang secara bertahap ditemukan melalui latihan bertahun-tahun. Bagaimana pihak lain bisa mempelajarinya? Aize yang terkejut teringat bahwa Zhang Yu tampaknya adalah siswa sekolah menengah pertama, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ternyata pihak lain itu adalah juara pertama di tahun ajaran pertama. Dengan kata lain, mereka adalah salah satu calon kandidat untuk ujian masuk perguruan tinggi di kota Zonghai di masa mendatang. Hasil ini membuat Aize merasa luar biasa. Anda harus tahu bahwa kata sueba dan atlet umumnya adalah dua kategori yang tidak berhubungan satu sama lain. Dapat berlari dan melompat serta belajar dengan baik, bukan tanpa, tetapi terlalu sedikit. Dengan bakat olahraga dan tahun pertama di tahun ajaran, sejujurnya, Aize belum pernah bertemu siapapun. Terutama Zhang Yu masih menjadi siswa sekolah menengah pertama 1.
Anda harus tahu bahwa itu adalah sekolah terbaik di sekolah menengah atas Zonghai. Saya benar-benar membuka mata saya kali ini. Aize melewati kejadian ini dan dengan sempurna menjelaskan mengapa kemampuan belajar Zhang Yu begitu kuat. Namun, dia segera mengetahui bahwa intensitas pelatihan yang telah dia rumuskan untuk Zhang Yu tampaknya tidak menyulitkannya, dan bahkan dia menyelesaikan setiap item dengan sangat mudah, yang membuat Aize agak bingung. Dari sudut pandang profesional Aize, bukankah seharusnya konstitusi Zhang Yu membuat proyek-proyek ini begitu mudah? Karena ini telah melampaui kelompok otot spesifik Zhang Yu, yang dapat membawa hasil spesifik. Banyak orang yang memiliki otot 2 kali lebih banyak dari Zhang Yu tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas pelatihan. Zhang Yu hampir dapat melakukannya dengan mudah, dan sama sekali tidak terlihat lelah. Tampaknya tubuh orang lain mengandung energi yang tidak dapat dipahaminya. Setelah belajar cukup lama, Aize hanya memberi Zhang Yu penegasan lain tentang kekuatan alami. Meskipun ada manusia dalam kehidupan yang lebih kuat dari orang biasa, dia belum pernah melihat orang yang sekurus dan sekuat Zhang Yu. Rincian ini juga membuat Aize penuh percaya diri dalam pelatihan Zhang Yu. Menurutnya, mungkin dia menyaksikan lahirnya keajaiban manusia, yang juga akan sangat membantu karir kepelatihannya. Aize membenarkan bahwa fisik Zhang Yu berbeda dari orang biasa. Secara alami, dia juga menyesuaikan kembali rencana pelatihannya untuk meningkatkan intensitas pelatihannya. Inilah yang membuat Zhang Yu tertarik untuk memperkuat tubuh. Sangat senang. Pesta olahraga provinsi akan segera diselenggarakan. Panitia penyelenggara pesta olahraga dan asosiasi olahraga terkait juga memanggil pelatih kepala tim atletik di semua kota di provinsi tersebut dan kepala kantor pelatih kepala proyek terkait untuk pergi ke provinsi guna menghadiri rapat. Zhu Xiangzi, pelatih kepala dan pemimpin cabang olahraga atletik pesta olahraga, mengantar pelatih kepala dan direktur kantor subproyek ini ke mobil dan pergi ke provinsi untuk rapat bersama pada sore hari. Orang-orang besar dalam tim sudah pergi, tetapi rencana latihan tim atletik tidak berubah sama sekali. Bagaimanapun, pertandingan provinsi akan segera dimulai. Bagaimanapun, terlalu boros bagi para atlet ini untuk jongkok di toilet. Setiap kesempatan untuk bermalas-malasan ada. Namun, bagaimanapun juga, tim atletik jarang memiliki banyak pemimpin untuk mendorong batas. Para asisten pelatih dan anggota staf dalam tim ini juga merasa bahwa gunung di tubuh tampak sedikit lebih ringan. Dibandingkan dengan tampilan biasanya, ini akan menjadi serius. Awalnya berbicara dan tertawa, tampaknya jauh lebih mudah. Di pagi hari, meskipun masih musim panas yang terik, pelatihan tim atletik dimulai tepat waktu. Ketika pelatihan tim atletik telah dimulai, kedua mobil datang ke gerbang tim atletik. Kota Zonghai. Ketika penjaga gerbang melihat ini, dia bergegas keluar dan bertanya. Ketika dia tahu bahwa pendatang itu sebenarnya adalah beberapa pemimpin kantor pengawasan biro olahraga, dia dengan cepat memberitahu penjabat pemimpin tim lintasan dan lapangan, yaitu wakil direktur kantor, Liang An. Karena direktur kantor juga mengikuti Zhu Xiangzi ke ibu kota provinsi untuk sebuah rapat, Liang An juga jarang menjadi saudara pemimpin sementara tim lintasan dan lapangan. Meskipun dari sudut pandangnya, tim lintasan dan lapangan jarang memiliki waktu seperti itu ketika tidak ada harimau di pegunungan, tetapi tidak peduli apa, mereka langka dan dapat bersantai. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Liang An untuk bersantai. Panggilan dari penjaga pintu membuatnya rileks lagi dan menjadi gugup. Liang An bergegas dari kantor yang dingin, menghadapi matahari yang terik, dan berlari ke gerbang tim lintasan dan lapangan Hong Mingji, wakil direktur kantor pengawasan biro olahraga Zonghai. Liang An perlu tahu bahwa direktur kantor pengawasan biro olahraga, tetapi anggota kelompok partai, adalah salah satu pemimpin di biro tersebut. Jadi meskipun itu adalah wakil direktur, San mengatakan bahwa di tingkat biro olahraga dan pelatih kepala Zhu Xiangzi, itu masih termasuk dalam tingkat kepemimpinan. Sebagai wakil direktur kantor, Liang An biasa menjalankan biro olahraga untuk mendengarkan pidato para pemimpin. Sebagian besar kontennya adalah pekerjaan khusus tentang konstruksi olahraga yang dikeluarkan oleh biro provinsi dan kota. Liang An sering bertemu Hong Mingji ketika dia pergi ke pertemuan di biro. Namun, kebanyakan dari mereka hanya dapat saling bertemu ketika mereka memiliki pertemuan pemerintah yang bersih. Dibandingkan dengan orang sekecil itu, orang-orang berbicara di atas panggung sebagai pemimpin di konferensi. Dia hanya seorang pejalan kaki dan bertanggung jawab untuk duduk dan bertepuk tangan. Melihat pemimpin yang bertanggung jawab untuk pengawasan,
tiba-tiba datang ke tim atletik, yang membuat hati Liang An tak pelak lagi merasa aneh. Bagaimanapun, tim atletik selalu menjadi tim garis depan, dan itu adalah situasi khusus di biro olahraga. Sebagian besar anggota di sini sebagian besar adalah pelatih dan atlet. Sejujurnya, orang-orang ini tampaknya tidak mungkin terlibat dalam pengawasan disiplin. Dengan cara analisis ini, tim atletik mampu melacak kantor pengawasan. Seringkali, itu adalah pekerjaan logistik, dan lebih khusus lagi, pekerjaan yang berhubungan dengan kantor. Apakah seorang kawan di kantor diikuti oleh kantor pengawasan? Liang An memikirkan hal ini dan harus mengatakan bahwa dia sedikit malu. Meskipun itu seharusnya bukan dirinya sendiri dari sudut pandangnya sendiri, dia juga manusia, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak memiliki masalah. Jika Hong Mingji mendengar beberapa gosip, datang untuk mengambil tulang dalam telur di sini, itu pasti akan menjadi masalah. Meskipun hati Liang An sedikit kesal, senyum di wajahnya semakin cerah. Ketika dia sampai di jendela mobil, Hong Mingji di sisi yang berlawanan berkata, "Direktur Hong, saya tidak tahu seperti apa angin hari ini, dan Anda adalah pemimpin yang hebat. Datang ke tim lintasan dan lapangan kami. Ini hari yang panas. Jika ada sesuatu, Anda dapat menelepon saya dan memberi tahu saya. Itu akan membawa Anda untuk menjalankannya. Saya dapat pergi ke biro untuk mendengarkan pengaturan kerja Anda." Petik 2. Hong Mingji tersenyum dan berkata, "Wakil Direktur Liang sopan. Sangat panas, tim lintasan dan lapangan masih bersikeras berlatih setiap hari, kerja keras dapat dibayangkan. Para pemimpin biro sangat memperhatikan pelatihan tim lintasan dan lapangan, jadi kirim saya untuk melihat, saya tidak tahu apakah pelatih Su ada di sana." Liang An tertawa, mungkin agak disayangkan kalau sudah begini. Pelatih kepala dan direktur Kai sudah pergi ke provinsi untuk rapat bersama, dan orang-orang mungkin tidak bisa kembali sampai besok. Tapi jam berapa mereka akan kembali besok? Aku tidak tahu. Bukankah aku harus meneleponmu dan bertanya? Oh, jangan. Hong Mingji menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Presiden Zhu tidak ada di sana, maka menurutku Wakil Direktur Liang seharusnya yang menjalankan tim lintasan dan lapangan. Jadi, sama saja untukmu. Tapi jangan tinggal di cuaca panas. Sudah di depan pintu, ayo bicara di dalam. Kebetulan aku belum pernah ke tim lintasan dan lapangan. Aku butuh Wakil Direktur Liang untuk berada di timur dan menunjukkan tempat-tempat kepadaku. Tidak masalah, tidak masalah. Ini kehormatan Liang. Ngomong-ngomong, mobilnya bisa diparkir di depan gedung di sisi kanan. Liang An mengerutkan kening saat dia melihat mobil menuju tempat parkir. Meskipun Hong Mingji tidak mengatakan apa-apa, dia pasti bisa mendengar tujuan perjalanan itu, tetapi apa tujuan spesifiknya masih belum jelas. Saya harap itu tidak masalah, kan? Liang An menghela nafas, dan orang-orang datang ke tempat parkir di depan gedung kantor di bawah panas yang menyengat. Pada saat ini, Hong Mingji mengeluarkan beberapa orang dari mobil, dan kemudian berkata bahwa dia sedang bergerak di sekitar tim lintasan dan lapangan, mengatakan dia ingin mengenali pintu. Tentu saja, Liang An tidak bisa menolak pihak lain. Meskipun dia telah bertanggung jawab atas dukungan logistik dan sedikit kontak dengan pelatihan di tim, dia masih tahu situasi umumnya. Dia secara alami akan memimpin dan membawa Hong Mingji dan timnya ke tim lintasan dan lapangan. Lihatlah pelatihannya. Markas besar tim lintasan dan lapangan memiliki area yang luas. Bagaimanapun, di sini bertanggung jawab atas pelatihan acara lintasan dan lapangan. Semua jenis peralatan lintasan dan lapangan dan tanah kompetisi juga tersedia. Hong Mingji awalnya tidak langsung menuju tempat tujuan, tetapi berpura-pura melihat sekilas kantor dan fasilitas di sekitarnya, dan akhirnya tiba di tempat latihan tujuan untuk perjalanan ini. Karena sekarang sudah menjelang pertandingan olahraga tingkat provinsi, para atlet dan pelatih yang berlatih di lapangan, ditambah staf terkait, dapat dikatakan sudah penuh sesak, dan ada pemandangan yang ramai di mana-mana. Bagus. Hong Mingji tersenyum dan melihat kerumunan yang sibuk berlatih di tempat tersebut, dan tersenyum, sepertinya para atlet di kota kita sudah sepenuhnya siap untuk pertandingan olahraga tingkat provinsi ini. Liang An juga tersenyum dan berkata, tentu saja. Kita perlu tahu bahwa pertandingan tingkat provinsi ini, kita adalah tuan rumah. Untuk mencapai hasil dalam kompetisi ini, pelatih kepala mulai bekerja mempersiapkan diri hampir setahun yang lalu. Dengan pelatihan tertutup, ada juga Juli atau Agustus. Daftar pemain saat ini pada dasarnya telah dikonfirmasi, dan hanya menunggu dimulainya pertandingan secara resmi. Oh,
Apakah daftar pemain telah dikonfirmasi? Hong Mingji mendengar mata berkedip dan tersenyum, saya tidak tahu apakah saya dapat melihat daftar pemain ini. Ini, Liang An sedikit terkejut mendengar ini, dan dia tidak menyangka Hong Mingji akan membuat permintaan aneh ini. Ada apa, Wakil Direktur Liang? Apakah sulit bagi saya untuk melihat daftar pemain? Hong Mingji berkata sambil tersenyum. Tidak, bukan seperti itu. Daftar ini baru saja dikonfirmasi. Saat ini, hanya pelatih kepala dan beberapa pelatih kepala yang mengetahui pengaturan kepegawaian. Kantor kami, mungkin tidak mungkin mendapatkan daftar besar setelah batas waktu akhir daftar. Tetapi saya tahu bahwa daftar itu sekarang sudah siap. Direktur Kai memberitahu saya terakhir kali bahwa dia telah melihat daftar itu. Tetapi saya belum melihatnya, saya hanya mengetahuinya. Oh, ini masalahnya. Hong Mingji berpikir sejenak, diikuti dengan senyuman, dan berkata, sebenarnya, kami di sini kali ini. Ini demi daftar. Karena Direktur Liang telah melihat daftar ini, saya yakin itu pasti sedikit terkesan dan bertanya Anda sebenarnya sama. Liang An mendengar ini tertegun dan berkata, Direktur Hong, apa maksud Anda dengan ini? Apakah ada yang salah dengan daftar ini? Hong Mingji tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, saya tidak tahu apakah Direktur Liang telah membuat penyesuaian besar pada daftar ini baru-baru ini. Apakah satu orang menempati sejumlah besar penampilan? Liang An mendengar suara tercekik ini, dan langsung teringat siapa yang ditanya Hong Mingji. Meskipun dia biasanya hanya bertanggung jawab atas pekerjaan kantor tertentu, sejujurnya, dia tidak tahu banyak tentang pemain dalam tim. Namun, baru-baru ini muncul seorang pemain kuda hitam dalam tim, dan satu orang bermain di cabang olahraga provinsi atas nama 3 acara kecil. Dia masih mengetahuinya, dan yakin bahwa orang lainnya adalah Zhang Yu.